Malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian rutin kita, masih dalam pembahasan mengambil faidah-faidah dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, dari kumpulan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah jamaah sekalian, kelam ini kita akan masuk ke dalam hadis yang ke-21. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, an Abi Amrin, dari seorang sahabat yang kunyahnya Abu Amr. Tahu dah arti kunyah? Apa itu? Peraman. Dari seorang sahabat kunyahnya Abu Amr. Wa qila Abi Amrata, tetapi ada ulama mengatakan peramannya itu kunyahnya adalah Abu Amrah. Jadi ulama beda pendapat tentang kunyah sahabat ini. Ada yang mengatakan Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Amrata. Siapa nama aslinya? Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qal, dia berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, qul li, tolong ucapkan kepadaku, tolong ucapkan kepadaku, fil islami, berkaitan dengan agama Islam, qaulan, sebuah ucapan. Maksudnya tolong ajarkan kepadaku sebuah ucapan dalam Islam. Bagaimana ucapan ini? La as'alu anhu ahadan, yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada siapapun, ghairaka, selain engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti sahabat ini dia minta diajarkan sebuah ucapan yang istimewa, ucapan yang luar biasa. Sampai-sampai apa kata dia? Dek tiang perlu berketuan timpak dengan lain malik. Cukup kalau pelungguh wahai Rasul menyampaikannya kepada saya, cukup sudah. Ajarkan kepada saya sebuah kalimat yang dia singkat tetapi padat. Dan ingat jemaah sekalian, yang punya kemampuan seperti ini hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mampu mengucapkan kalimat singkat tetapi maknanya padat. Apa istilahnya? Jawami'ul kalim. Baik. Darah hadiah ada lagu. Baik, milih ini. Jawami'ul kalim. Apa kata Nabi SAW? U'titu khamsan, Allah memberikanku kelebihan 5 kelebihan. Lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli, tidak ada seorang nabi pun yang diberikan 5 kelebihan itu, hanya aku, kata Nabi SAW. Yang pertama yang beliau sebutkan adalah u'titu jawami'al kalim, aku diberikan jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Ucapan singkat tetapi maknanya padat. Ucapan singkat maknanya padat.
Itu yang diminta oleh sahabat ini. Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya dalam agama Islam ini sebuah ucapan singkat padat, sehingga tiang tidak perlu lagi bertanya kepada siapapun selain pelunggu. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qul, ucapkanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, thumma istaqim, kemudian istiqamahlah. Enggak, nah jemaah sekalian, hanya itu saja. Ucapkan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, sekarang kita lihat faidah dari hadis ini jemaah sekalian, bahwa inti dari Islam itu ada dua. Inti Islam ada dua. Yang pertama beriman kepada Allah, kemudian yang kedua istiqamah. Apa maksudnya iman kepada Allah? Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, maksudnya beriman kepada Allah adalah tauhidkan Allah. Tauhidkan Allah. Ia inti dari Islam, tauhid. Bahkan pernah pelunggu pelajari jamaah sekalian, Islam itu kata Imam Ibn Taymiyah rahimahullah itu memiliki dua makna. Apa makna si pertama, Abu Hur? Mengimani Allah. Mengimani Allah. Makna si kedua? Salat lima waktu. B terus zakat, no. Baik. Islam itu memiliki dua makna. Yang pertama makna umum, yang kedua berarti makna khusus. Adapun yang pertama makna umum, apa arti Islam dalam makna umum? Kata Imam Ibn Taymiyah, Islam dalam makna umum artinya tauhid. Sai-sai bertauhid maka dia disebut muslim, meskipun dia bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan tiang, Nabi Ibrahim apakah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim? Kana hanifan musliman. Ibrahim itu hanif, akidahnya lurus, muslim, dan dia seorang muslim. Nabi Ibrahim itu agamanya Islam, padahal Nabi Ibrahim bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya Nabi Ibrahim itu muslim, agama Islam? Maksudnya bertauhid. Lanjutkan ayatnya jamaah sekalian, kana hanifan musliman wa lam yaku minal musyrikin, dan dia tidak pernah berbuat syirik. Itu makna Islam secara umum, tauhid. Ya. Begitu pula umat Nabi Musa alaihi salam dikenal dengan sebutan, umat Nabi Musa sebutannya apa? Yahudi. Umat Nabi Musa sebutannya Yahudi. Tetapi di dalam Al-Quran Allah ceritakan ucapan Nabi Musa kepada kaumnya, kepada umatnya. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Wa 'alallahi fatawakkalu, kepada Allah lah kalian bertawakal, in kuntum muslimin, kalau kalian betul-betul muslim, kalau kalian betul-betul Islam. Apa maksudnya muslim Islam dalam ayat ini? Bertauhid. Da bertawakal li Allah lamun da tetu-tetu bertauhid. Itu maksudnya. Baik. Jadi Islam dalam makna umum adalah tauhid. Sedangkan Islam dalam makna khusus adalah agama yang punya 5 rukun. Si pertama 2 kalimah syahadat, si kedua salat, si ketelu zakat, si keempat puasa, si kelima haji. Ini Islam dalam makna khusus. Ya. Berarti kalau pelungguh lihat
Islam dalam makna umum itu tauhid. Sai bertauhid dia disebut Islam. Berarti inti dari Islam adalah tauhid. Makanya kita katakan tadi Islam itu dua. Pertama iman kepada Allah yaitu tauhid, kemudian yang kedua istiqamah. Baik. Jadi Nabi SAW menyuruh untuk tauhidkan Allah. Qul amantu billah. Katakan aku beriman kepada Allah, maksudnya aku bertauhid kepada Allah. Si kedua ini yang berat. Tsumastaqim, kemudian istiqamahlah. La ilaha illallah. Kemudian istiqamahlah. Apa makna istiqamah para jemaah sekalian? Simbe ngarnina istiqamah. Ida sering mendengar istiqamah. Mudah-mudahan ta istiqamah. Apa arti istiqamah ini? Ittiba kepada Rasulullah SAW. Ittiba. Lamun ittiba itu mutaba'ah. Dikna istiqamah. Mutaba'ah. Pak Guru, apa istiqamah ini? Melakukan ibadah walaupun sedikit secara terus menerus. Melakukan ibadah meskipun sedikit, terus menerus. Ada jawaban si lain? Ya hampir Pak Guru. Al-Imam An-Nawawi, apa itu istiqamah? Tetap di dalam kebenaran. Baik. Al-Imam An-Nawawi jazakallahu khairan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan al-istiqamah, yang namanya istiqamah luzumu ta'atillahi hatta al-maut. Tetap taat kepada Allah sampai meninggal dunia. Itu istiqamah. Baik. Dan ketaatan kepada Allah yang paling tinggi adalah tauhid. Makanya Nabi SAW katakan, ucapkan aku beriman kepada Allah, aku bertauhid kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqamah di atas itu. Tetap di atas itu. Nah, istiqamah ini berat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surah Hud ayat 112. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fastaqim kama umirta. Wahai Muhammad, istiqamahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Allah nyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istiqamahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Apa kata Abdullah bin Abbas? Ma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jami'il Quran ayatun kanat ashadda wala ashaqqa alaihi min hadhil ayah. Tidak ada ayat Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas di nara ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi SAW asyadda, yang lebih berat beliau rasakan ketimbang ayat ini. Ayat yang paling berat dirasakan oleh Nabi SAW adalah ayat ini, surah Hud ayat 112, yang menyuruh beliau istiqamah. Ya beratnya atau ya mudah istiqamah ini? La ilaha illallah. Tetap di atas ketaatan sampai mati. Tetap di atas ketaatan sampai mati. Bahkan berat gati ini. Subhanallah. Kenapa? Karena godaan itu sangat banyak sekali. Nah, para jamaah sekalian, sampai dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-istiqamatu la yutiquha illa al-akabir. Yang namanya istiqamah tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang hebat. Araknya dengan setelah mau hidayah sugul malik duit, berarti tidak istiqamah. Makanya tiang ingat sekali ucapan dari Allah yarham Syekh kita, Syekh Husni rahimahullah. Pelungguh lebih paham dengan ucapan beliau ini. Dulu beliau sering mengatakan, kita jamaah sunnah ini, kita ini seperti pasir yang masih di erok. Masih di erok kita ini. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa biman qad mat. Siapa di antara kalian yang ingin mencari contoh, maka hendaklah dia contoh orang-orang yang telah meninggal dunia. Maksudnya sahabat.
Lamun damele meta panutan, maka pihak para sahabat jadi panutan dah yang telah meninggal dunia. Fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah, karena yang masih hidup ini belum aman dari fitnah. Kita sih masih hidup ini belum aman. Iya. Kita yang masih hidup ini belum aman. Ara ida bani jamin diri ida akan mati di atas tauhid dan sunnah? Tidak. Tidak ada. Ya. Jadi berat istiqamah ini, berat. Nasallallahu salam wal afiyah jemaah sekalian. Khawatir kita. Nabi SAW mengatakan apa? Fa wallahi alladzi la ilaha ghairu, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ada seseorang dari kalian melakukan amalan penduduk surga. Ibadah, ibadah, ibadah terus. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai-sampai ukurannya jemaah sekalian, dek narak jarak dia dengan surga kecuali hanya satu hasta. Maksudnya apa? Orang-orang yang melihatnya mengatakan, lamun bapak ini meninggal dunia aja surga sudah. Si angkun rajinnya, si angkun rajinnya. Ya. Tidak ada jarak dia dengan surga kecuali hanya satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar. Tetapi sebelum dia meninggal dunia, justru dia melakukan amalan penduduk neraka. Mati di atas itu, fayadkhuluha, akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka. Kan berat gak istiqamah? Ya. Baik. Ini dia inti dari Islam. Tauhid, kemudian istiqamah. Jamaah sekalian, kalau istiqamah ini dia berat, ada tidak cara untuk bisa istiqamah? Ya sih penting. Ngombe cara enta untuk istiqamah ini. Ada beberapa cara, dan sebelum tiang lanjutkan, tiang sangat anjurkan pelungguh untuk membaca buku Ustadz kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Ini istiqamah, konsekuen dan konsisten menetapi jalan ketaatan. Di dalam buku ini beliau jelaskan hadis ini, luar biasa buku ini. Ustadz kita Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala. Ada tidak cara untuk bisa istiqamah? Tentu ada. Di antaranya tiang sebutkan beberapa saja. Si pertama jemaah sekalian, al-ikhlas, perikik niat, ikhlas semata-mata karena Allah. Ya. Ikhlas semata-mata karena Allah. Kunci istiqamah yang paling besar adalah niatkan selapuknya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala pelungguh menjalankan perintah, niatkan semata-mata karena Allah. Pelungguh meninggalkan larangan juga semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu yang bisa membuat orang istiqamah. Apa kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala? Ma kana lillahi dama wattasal. Semua yang diniatkan karena Allah, maka dia akan terus bersambung dan terus menerus. Wa ma kana li ghairillahi inqata'a wa infasal. Siap, adapun yang diniatkan bukan karena Allah, tunggu saja maka dia akan terputus nanti. Ya. Lamun ida datang ngaji tujuan dah semata-mata karena Allah, maka dia dah peduli. Si datang ngaji ya duit kaya sekedik tetap ginda datang. Kenapa? Tujuan dah saya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu lamun seandainya tujuan kita datang ngaji itu ingin melihat banyak jamaah, lamun sekedik hadir, aduh malas itu kan tidak ada ngaji sekedik yang hadir. Nah ini kalau kita tujuannya itu jamaah. Tetapi kalau tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala, mau banyak mau sedikit tetap kita akan hadir. Ini kunci utama untuk istiqamah, itu niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun narak kepentingan-kepentingan dunia, maka ini dia penghalang besar dari istiqamah. Kemarin tiang sampaikan kepada pelungguh, dan ini sudah sering sebenarnya. Dulu ada seseorang ulama namanya Abdullah Al-Qasimi.
Abdullah Al-Qasimi. Ya. Orang ini jamaah sekalian, orang ini dulu dia membela akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Luar biasa yang bela akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bahkan dia menulis sebuah kitab judulnya Al-Islam wal Wathaniyah, As-Sira' bainal Islam wal Wathaniyah, peperangan antara Islam dengan kesyirikan. Kitabnya ini dipuji oleh para ulama, sampai-sampai imam sekaligus khatib Masjidil Haram saat itu mengatakan apa? Abdullah Al-Qasimi sudah membeli surga dengan kitabnya itu. Ya masih hidup Abdullah Al-Qasimi, tetapi ya keceplosan mungkin imam sekaligus khatib Masjidil Haram ini, sampai beliau mengatakan Abdullah Al-Qasimi wah berhasil beli surga dengan kitabnya ini. Dipuji sana sini oleh para ulama. Tetapi subhanallah jamaah sekalian, sebelum dia meninggal dunia berbalik 180 derajat, dia menulis kitab judulnya Hadhihi Hiyal Aglal. Di dalam kitab ini dia mencaci maki Allah, mencaci maki Nabi SAW, mencaci maki agama Islam. Pertanyaannya, kenapa dia berubah seperti itu? Kenapa dia berubah seperti itu? Tiang baca dari penjelasan sebagian ulama tentang orang ini, ketika dia nulis kitab yang hebat itu, kitab ini dipuji di sana sini, maka dia mengharapkan untuk diberikan penghargaan oleh kerajaan Saudi Arabia. Wahidah mendengar istilah Nobel. Ya. Kerajaan Arab Saudi ini sering memberikan Nobel penghargaan kepada ulama, sering. Di antaranya yang pernah diberikan Syekh Albani rahimahullah. Di antara yang pernah diberikan Syekh Abdul Muhsin Abbad Al-Badr, bapaknya Syekh Abdul Razak yang sering datang ke markas. Bapak beliau diberikan penghargaan. Nah, orang ini dia menunggu penghargaan karena kitabnya ini hebat, dipuji sana sini. Dia tunggu penghargaan itu, tapi ternyata tidak diberikan sama sekali. Tidak diberikan sama sekali. Langsung berubah jamaah sekalian, menyerang agama Islam, menulis sebuah kitab mencaci maki Allah, mencaci maki Nabi SAW, mencaci maki agama Islam, dan mati di atas itu. Jadi ikhlas ini ya kunci utama. Lamun narak kepentingan ya repot kita. Ya. Baik. Ini dia yang pertama, kunci untuk istiqamah, ikhlas, perbaiki niat. Kunci yang kedua jamaah sekalian adalah al-ilmu. Terus tuntut ilmu. Al-ilmu. Terus tuntut ilmu. Ya. Kenapa? Karena di antara sebab orang menyimpang itu ada namanya fitnah syubhat. Di antara penyebab dengan nyimpang, ya, menyimpang tersesat, ada namanya fitnah syubhat. Yang dimaksud dengan fitnah syubhat adalah pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dan untuk melawan pemikiran yang menyimpang ini adalah ilmu. Ngombe cara Anda genau ini pemikirannya menyimpang, ini pemikirannya benar, kalau seandainya kita tidak punya ilmu. Ya. Kalau bahasa Ustadz kita, Ustadz Sufyan Bapin Zain hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, lamun di nara ilmu entah jemaah sekalian, ia pada doang rekat bedeng kan catain begang, kata pada ruana simbeki rekat bedeng sih, ya pada ruana, ya pada bedeng soalnya. Ya, tidak bisa kita bedakan antara ketan hitam dengan kotoran tikus kalau kita tidak punya ilmunya. Lamun kotoran tikus sama ketan hitam saja tidak bisa kita bedakan, berapa lagi antara pemahaman yang baik dengan pemahaman yang salah. Makanya ilmu ini penting. Untuk bisa istiqamah ilmu, tuntut ilmu. Ya.
Baik, ini si kedua. Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Si ketelu jamaah sekalian, yaitu amalkan ilmu yang telah didapatkan itu. Amalkan ilmu yang telah didapatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana ashadda minhum tathbita, lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka mengamalkan ilmu yang telah disampaikan kepada mereka, lakana khairan lahum, itu lebih baik bagi mereka, wa ashadda tathbita, dan lebih mengokohkan mereka, lebih mengokohkan mereka. Ya, dan sering kita katakan alhamdulillah jamaah sekalian, kita sebagai jamaah sunnah ini luar biasa kita nuntut ilmu, alhamdulillah. Ini harus kita syukuri. Bahkan lek sopo dalam satu malam kadang kalau ini pira duit kajian? Pira? 14 malam ini saja. Ya, baik. Bakaring milenda miliarnya. Ya. Lek jelo ini saja banyak kajian. Ya. Besoknya banyak. Alhamdulillah, ini wajib kita syukuri. Tinggal satu PR kita jemaah sekalian, mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan itu. Ini PR. Apa kata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala? Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, ilmu yang benar ini, maksudnya ilmu Al-Quran, ilmu sunnah sesuai pemahaman sahabat, ilmu yang benar ini hanya ada pada sedikit orang. Ilmu yang benar ini sedikit orang, tetapi yang lebih sedikit lagi adalah yang mengamalkan ilmu yang benar itu. Ya. Ilmu si kena ini sedikit orang yang memilikinya, tetapi lebih sedikit lagi yang mengamalkannya. Bang Endang, maaf jemaah sekalian, kita jemaah sunnah sang rata-rata kita paham bahwasanya riba itu haram. Lagu selapu tak ninggalang riba. Ndi. Lamun masalah apa hukum riba, insyaallah selapu tahu paham. Lagu sininggalang riba ini tidak semua kita masih ala beriba. Ya. Baik. Jadi mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, ini kunci untuk istiqamah. Kemudian berikutnya, yang pertama tadi ikhlas, kemudian yang kedua ilmu, yang ketiga amal, amalan dari jemaah sekalian. Kemudian yang keempat kata para ulama kita adalah musahabatul akhyar, berusaha berteman dengan orang-orang yang saleh, berteman dengan orang-orang yang saleh, berteman dengan orang-orang yang mengajak kita melakukan kebaikan. Ya. Bersahabat kanca dengan si mada ida jadwal pengajian. Pas ida lupa dia dengan ngaji ki ara pengajian kelem ini ara leiti misalkan. Cari sahabat yang seperti ini. Jangan justru mencari sahabat bareh tengah ngaji, aduh jemaah wah kah masa kita ngaji-ngaji terus. Jangan. Berteman dengan orang-orang akhyar, orang-orang baik. Pernah kita sampaikan, dulu ada seorang, dia pernah masuk Islam, namanya Uqbah bin Abi Mu'id. Dia pernah masuk Islam. Ia wah tokol kanca Nabi SAW, ia wah dengar hadis Nabi SAW, sudah sering dia duduk bersama Nabi SAW. Tetapi tiba-tiba dia kembali murtad. Kenapa dia murtad? Ternyata dia sahabatnya Abu Jahal sejak kecil. Ia bersahabat kanca Abu Jahal dari kecil. Ketika Abu Jahal tahu dia masuk Islam, Abu Jahal tahu dia mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, apa kata Abu Jahal kepada Uqbah bin Abi Mu'id? Wahai Uqbah, kita bersahabat dari kecil, dan sekarang engkau mengikuti Muhammad yang menjadi musuh saya. Kalau begitu berhenti kita bersahabat. Apa kata Uqbah bin Abi Mu'id? Ketimbang persahabatan kita yang putus, lebih baik saya keluar lagi dari agamanya Muhammad. Gara-gara sahabat.
Makanya Allah ceritakan di dalam Al-Quran, apa kata Allah dalam surah Al-Furqan, wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Pada hari kiamat ada orang yang akan menggigit jarinya dengan menyesal. Dia gigit jarinya, nyesel, sambil mengatakan, seandainya layak le dunia aku tetap mengikuti Rasul. Ya wailata, celaka aku, laitani lam attakhidh fulanan khalila, seandainya aku tidak menjadikan si fulan sebagai sahabatku. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani, dia menyesatkan aku setelah petunjuk datang kepadaku. Sahabatnya, ya. Jadi cari sahabat. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan sahabat itu ada 3 jenis, ya. Sahabat ada 3 jenis. Si pertama, sahabat seperti makanan. Si kedua, sahabat seperti obat. Si ketelu, sahabat seperti penyakit, ketemu. Telu duit. Si pertama, sahabat seperti makanan. Yang namanya makanan ini kita selalu butuh atau tidak? Butuh tiap saat. Bahkan pira kali biasa temangan sejelas sekelep? 3 kali. Ada simpat. Abu Hur pira kali? 5 kali itu aja. Baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Ada sahabat seperti makanan, maksudnya kita selalu butuh kepada dia. Kenapa? Dia ngasih kita nasihat, dia mengingatkan kita tatkala lupa. Apa kata Umar ibn al-Khattab? Demi Allah, seandainya bukan karena teman-teman yang saleh yang selalu menasihati saya, la ahbabtu an alqallaha ta'ala al-yawm, niscaya aku akan meminta bertemu dengan Allah hari ini. Darat manfaatnya tiang hidup di dunia ini, kata Umar ibn al-Khattab, kalau bukan karena teman-teman yang soleh yang selalu menasihati saya. Lamun nara sahabat dah selalu ngingetin ida, sahabat makanan ini dah butuh. Dendek gara-gara masalah sepele kemudian putus bersahabat. Dendek. Kalau punya sahabat yang seperti ini, pegang dia jemaah sekalian, pegang dia. Yang kedua, ada sahabat seperti obat. Singarnina obat ida butuh setiap saat atau tatkala sakit? Tatkala sakit. Ya gersang idap atinta baru kita cari dia. Nah, ada sahabat seperti ini. Sahabat seperti ini masih bagus. Masih bagus. Ya. Sahabat seperti ini masih bagus. Meskipun ida tidak butuh setiap saat. Lagu tatkala hati kita ini terasa gersang, ya terasa tandus hati kita ini, kita cari dia untuk mengobatinya. Ini sahabat seperti ini masih bagus. Dan hati-hati sahabat yang ketiga. Sahabat apa ini? Penyakit. Ya itu sakit. Itagir lalu sholat berjamaah, aduh temancing bekah, itu katanya. Teh temancing bekah, tengumbe pe sholat jamaah. Ara ulama ngena sunnah katanya. Iya. Idagin lalu sholat berjamaah, tiang mau sholat jamaah ini, aduh ara ulama ngena sunnah. Dikna selaku ulama mengatakan wajib sholat jamaah, temancing bekah. Ini sahabat penyakit ini. Tuh, sahabat penyakit nggak ada manfaatnya jemaah sekalian. Pelunggu ingin pergi ke pengajian, dihalangi dan seterusnya. Ini dia 3 model sahabat disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Badepandi-pandi meta sahabat Abu Hur, dindik depeta sahabat penyakit. Ya. Depeta sahabat apa? Makanan, atau setidaknya sahabat obat. Ya. Sahabat makanan ini yang paling kita butuhkan. Taib. Ini dia sebab istiqamah yang keempat, yaitu pandai-pandai memilih sahabat. Bukan berarti maksudnya kita tidak mau bergaul dengan masyarakat, tetap bergaul dengan masyarakat, tetap kita bergaul dengan kaum muslimin, tetap. Cuman untuk menjadi sahabat akrab, cari yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun bergaul dengan kaum muslimin secara umum ini bagus. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan
al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum, orang yang beriman bergaul dengan masyarakat dan dia sabar dengan gangguan di dalam pergaulan itu, orang beriman seperti ini khairun, lebih baik, minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum, daripada orang beriman yang tidak mau bergaul dengan masyarakat. Tetap kalau masalah pergaulan, interaksi, ya. Tetapi untuk menjadi sahabat dekat, ya, depeta yang betul-betul mengingatkan kepada Allah, sahabat makanan nuh. Dek maksudnya sahabat makanan si girang neraktir ida bur. Dek si girang nejak ida mangan gratis katanya. Bukan itu sahabat makanan. Sahabat mekela namanya itu. Kalau yang seperti ini, sahabat makanan si jari gizinta. Ya. Bukan sahabat neraktir, bukan. Baik. Ini dia yang keempat. Kemudian yang kelima jemaah sekalian, di antara sebab untuk istiqamah, ini yang paling penting, ad-du'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqamah ini sebenarnya urusan hati. Nabi SAW bersabda, la yastaqimu abdun hatta yastaqima qalbuhu, seorang hamba tidak akan bisa istiqamah hatta yastaqima qalbuhu, sampai hatinya istiqamah dulu. Istiqamah ini urusan hati, dan hati kita ini siapa yang memegangnya? Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini Allah yang memegangnya. Hadis yang sering pelunggu dengarkan, seluruh hati manusia berada di antara dua jari dari jari jemari Allah, yuqallibuha kaifa yasha, Allah bolak-balikkan sebagaimana yang Allah kehendaki. Maka syarat atau kunci istiqamah yang kelima, sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, doa yang paling sering kita ucapkan di dalam ibadah salat adalah doa apa? Doa si paling sering ucapan tadi dalam salat ta? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Lamun nara ida muni kemudian mengatakan, kan ita wah mau jalan yang lurus ini, ita wah bertauhid, ita wah bersunnah, jalan yang lurus. Bau kita lompat ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, amin. Tidak perlu ghairil maghdubi, karena ia masih nyambung ihdinas siratal mustaqim. Kan kita sudah dapat jalan yang lurus, apa perlu kita ucapkan ayat ini? Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, maksud ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus kalau kami belum dapat, dan kalau kami sudah dapat, istiqomahkan kami di atas jalan yang lurus itu. Itu maksud ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan doa-doa yang diajarkan langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Abu Hurairah ngapal dah hadis tentang istiqamah atau doa tentang istiqamah. Ya luas lah lu ini ya. Ya. Poligami tamali ayat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Rabb kami berikan kami kebaikan di dunia, termasuk poligami kebaikan ya tama. Ya, balik si bagus ya tama, kendaraan si mewah ya tama. Doa si lebih khusus coba. Istiqomah ini penting. La ilaha illallah, belum dapat. Nggih. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini penting ini. Apal tidak Bur? Coba Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh, jangan sesatkan
La tuzigh qulubana, jangan sesatkan hati kami, jangan selewengkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Doa istiqomah ini. Coba lamun doa dari hadis, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas agama, ya, di atas agama. Baik, ini dia setidaknya 5 jemaah sekali. Sebenarnya banyak sekali. Setidaknya yang 5 ini kita perhatikan dia untuk bisa istiqamah. Si pertama, yang ulangi, si pertama itu apa tadi? Ikhlas. Ya, perikik niat. Apa niat kita di dalam agama ini? Apa niat kita masuk sunnah ini? Ya. Kemudian yang kedua, ilmu. Terus tuntut ilmu ini. Ya. Si ketelu, amal saleh, ya, amalan ilmu siwah maudah. Kemudian si keempat, apa itu? Pilih teman yang baik. Teman apa istilahnya? Teman kasih makan, teman makanan, atau setidaknya teman obat. Si terakhir, perbanyak doa kepada Allah, terutama doa tentang istiqamah ini. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Sebenarnya hadis ini sangat banyak sekali faedahnya, cuman kita singkat saja. Dan sekali lagi yang katakan, tiang sarankan pelungguh untuk baca bukunya Ustadz kita, Ustadz Yazid rahimahullah, Istiqamah, konsekuen dan konsisten menetapi jalan ketaatan. Luar biasa buku ini. Wallahu alam. Lamun ada ketuanan yang persilahkan selesai azan kalau ada. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah